Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pembahasan ujian nasional SDMI tahun 2011-2012 yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2012 untuk paket P3, kode P3 ya. Baik, langsung saja ke soalnya. Soal nomor 1. Hasil dari 126 dikurangi 18 dibagi 9 dikali 15. Baik, di sini adalah operasi hitung campuran bilangan bulat ya. Di sini ini pengurangan, pembagian dan perkalian. Yang kita hitung dulu adalah yang pembagian. Di sini 18 dibagi 9 hasilnya 2. Di sini mengikuti ya 126 ini berarti dikurangi dikali 15. Baik, di sini selanjutnya yang harus kita hitung adalah perkaliannya. Jadi ini tetap 126. Negatif 2 dikali 15 adalah negatif 30. Jadi ini pengurangan 126 dikurangi 30. Jadi hasilnya 96. Jawabannya yang C. Lanjut ke soal nomor 2. Sebuah yayasan yatim piatu mendapat kiriman 64 kardus mie instan yang setiap kardusnya berisi 40 mie instan. Jika setiap anak mendapat 20 bungkus, maka anak yang menerima mie instan sebanyak, di situ diketahui bahwa terdapat 64 kardus mie instan yang setiap kardusnya berisi 40. Jadi di sini ada 64 kardus, setiap kardus berisi 40. Jadi kita kalikan. Kemudian setiap anak mendapat 20 bungkus. Jadi ketika kita bagikan, mereka akan mendapatkan masing-masing 20. Jadi banyak anaknya seperti ini. Kita hitung. Ini saya bagi 10 habis. Kemudian ini saya bagi 2 dapat 1, bagi 2 dapat 2. Jadi tinggal 64 dikali 2 yaitu 128 anak. Jadi jawabannya yang B. Lanjut soal nomor 3. Hasil dari min 14 dikurangi negatif 37 ditambah negatif 25. Jadi di sini ada negatif ketemu negatif. Ini saya ubah dulu, ini tetap yang depan negatif 14, kemudian negatif ketemu negatif ini jadi positif 37, kemudian ini tetap ditambah negatif 25. Seperti ini. Di sini dari depan kita hitung masing-masing ya. Negatif 14 ini hutang 14, kemudian positif 37. Hutang 14 kita bayar 37. Jadi ini sudah tidak hutang lagi, artinya tandanya sudah bukan negatif. Kemudian ini masih sisa kan, karena hutangnya cuma 14, dia bayar 37. Jadi masih sisa 23. Kemudian kita tambah dengan negatif 25. Di sini kita punya 23, kemudian hutang 25, atau bisa kita balik. Kita punya hutang 25, kemudian dibayarnya hanya 23. Jadi kita masih punya hutang 2. Jadi hasilnya adalah negatif 2. Yang B. Lanjut soal nomor 4. Ibu mempunyai persediaan 1/3/4 liter minyak goreng. Kemudian 4/5 liter digunakan untuk keperluan memasak. Kemudian ibu membeli minyak goreng lagi 1/3/5 liter. Persediaan minyak goreng sekarang adalah, jadi pertamanya ibu mempunyai 1/3/4. Kemudian digunakan 4/5, jadi kita kurangi 4/5. Selanjutnya ibu membeli minyak goreng lagi sebanyak 1/3/5, jadi kita tambahkan seperti ini ya. Ini operasi pada pecahan. Baik, kita hitung dulu. Jadi kan pecahan biasa semua ya. 4 dikali 1, 4 ditambah 3, 7, jadi 7/4. Ini sudah pecahan biasa dikurangi 4/5. Kemudian ini juga dijadikan pecahan biasa. Jadi 5 dikali 1, 5 ditambah 3, 8. Jadi 8/5. Di sini operasi penjumlahan pengurangan pada pecahan harus kita samakan penyebutnya. Di sini penyebut 4 dan 5. Kemudian
kita harus samakan menjadi penyebut 20, yaitu KPK-nya ya. Seperti itu. Baik, kemudian kita proses 20 dibagi 4, hasilnya 5, 5 dikali 7 itu 35. Kemudian dikurangi 20 dibagi 5 itu 4, 4 dikali 4 16. Selanjutnya 20 dibagi 5 4, 4 dikali 8 32. Sini tinggal kita hitung ya. 35 dikurangi 16 ditambah 32. Jadi di sini hasilnya adalah 51/20. Selanjutnya kita jadikan ke pecahan campuran. Pecahan campuran kita ingat ya, kita bagi 51 dibagi 20. Itu paling dekat adalah 2. 2 kali 20 itu hasilnya 40. Kemudian kita kurangkan hasilnya 11. Di sini pecahan campurannya adalah hasilnya taruh di paling depan besar seperti ini. Kemudian sisanya taruh di atas dan pembaginya 20 ini di bagian bawah. Jadi jawabannya yang pilihan D. Lanjut soal nomor 5. Hasil dari 2,4 dikali 5/8 dibagi 21/2 adalah, ini operasi perkalian dan pembagian pada pecahan. Baik, di sini saya ubah ke pecahan biasa. 2,4 itu 24/10 dikali 5/8. Kemudian ini dibagi, ini jadikan pecahan biasa, jadi 2 dikali 2 4, 4 ditambah 1 5. Jadi 5/2 seperti ini. Kemudian di sini bisa kita proses dulu. Nanti saja sekalian ya dengan pembagiannya. Ini tetap ya 24/10 dikali 5/8. Kemudian ini yang pembagian ini kita jadikan kali, kemudian ini jadi terbalik ya, perkalian pembagian itu harus dijadikan kali, kemudian ininya dibalik. Penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut, seperti itu. Kemudian di sini saya bagi 10 dibagi 5 dapat 2, 5 dibagi 5 dapat 1, seperti ini. Ini 2 dibagi 2 dapat 1, 2 dibagi 2 dapat 1. Yang sebelah sini 24 kita bagi 8 dapat 3, 8 dibagi 8 dapat 1. Jadi tinggal kita punya 3 kali 1 kali 1 itu hasilnya 3. Kemudian 1 kali 1 dikali 5 hasilnya 5. Jadi jawabannya 3/5, yaitu yang pilihan B. Lanjut soal nomor 6. Perbandingan umur kakek dan adik adalah 13/2. Kita punya umur kakek banding umur adik itu adalah 13/2. Kemudian jika jumlah umur kakek dan adik sekarang, ini umur kakek ditambah adik sekarang ya, itu adalah 75 tahun. Pertanyaannya, umur adik 2 tahun yang akan datang. Umur adik 2 tahun yang akan datang itu berapa? Seperti itu pertanyaannya. Baik, kita cari dulu umur adik sekarang. Itu adalah perbanding, karena kita mau cari umur adik, jadi yang bagian atas ini adalah perbandingan umur adik sesuai yang ditanyakan. Perbandingan umur adik adalah yang 2. Jadi ini 2 di atas. Kemudian karena yang diketahui ini jumlah umur kakek dan adik, jadi sebelah sini juga jumlah, tapi jumlah perbandingannya 13 ditambah 2, ini 15 ya. Kemudian dikali yang diketahui nih jumlahnya, kali 75, seperti ini. Kita hitung, bagi 15 dapat 1, bagi 15 nanti dapat 5. Jadi tinggal 2 dikali 5 hasilnya 10 tahun. Ini baru umur sekarang. Pertanyaannya umur adik 2 tahun yang akan datang. Jadi kita tambahkan 2. Jadi 12 tahun. Jadi jawabannya yang B. Lanjut soal nomor 7. Urutan pecahan dari yang terkecil. Baik, ini 1/8 saya gunakan acuannya yang pilihan A ya.
20% 0,25, kemudian 2/6 dan 0,5. Di sini untuk mengurutkan itu paling mudah kita gunakan pecahan biasa. Pecahan desimal. Jadi 1/8 kita jadikan pecahan desimal, kita bagi ya. 1 dibagi 8 itu hasilnya 0,10 dibagi 8, 1 dikali 8, 8, sisanya 2, 20 dibagi 8 itu 2, 2 dikali 8 hasilnya 16, kita sisakan 4. Kemudian 40 kita turunkan 0 ya, 40 dibagi 8 hasilnya 5. Jadi ini udah selesai ya, 5 dikali 8 40. Ini habis. Jadi 1/8 itu desimalnya adalah 0,125. Selanjutnya 20%. 20% itu adalah 20/100. 20/100 ya. Itu jika kita jadikan pecahan desimal hasilnya adalah 0,20. Ini sudah desimal tetap. Nah yang ini 2/6. Kita jadikan pecahan biasa juga, 2 dibagi 6. 2 dibagi 6 tidak bisa, jadi 0, saya turunkan 0 berarti 20 dibagi 6 hasilnya 3. 3 dikali 6 18, sisanya 2. Turunkan 0 lagi. 20 bagi 6 3 lagi. 3 kali 6 18. Ini tidak akan selesai, jadi 0,333 seperti itu. Ini 0,333. Baik, yang sebelah sini tetap udah desimal ya, 0,5. Untuk mengurutkan kita cek dulu, ini sudah 3 angka di belakang koma, ini baru 2 angka, jadi kita tambahkan 1 angka lagi, yaitu angka 0. Ini baru 2 angka di belakang koma, kita tambahkan 1 lagi. Ini sudah 3 angka di belakang koma, yang ini masih 1, jadi kita tambahkan 2 angka supaya sama. Jadi kita urutkan sesuai dari angka yang terkecil ya, dari yang terkecil. Di sini 102, ini karena 0, semua, jadi yang depan tidak masalah ya, kita tinggal bandingkan yang belakang koma. 125, 200, 250, 333 dan 500. Yang paling kecil yang ini ya, 125. Jadi ini urutan yang pertama. Kemudian ini urutan yang 200 yang kedua. Di sini ini sudah urut ya, ini urutan ketiga, kemudian 300 urutan keempat, dan 500 urutan yang kelima. Jadi jawabannya yang A. Lanjut soal nomor 8, kelipatan persekutuan terkecil dari 56 dan 80. 56 dan 80. Saya gunakan yang cara seperti ini ya. Saya bagi 2, semuanya ini dapat 28, ini dapat 40. Saya bagi 2 lagi, dapat 14, dapat 20. Saya bagi 2 lagi, dapat 7, dapat 10. Saya bagi 2 lagi, ini tidak bisa jadi tetap 7, ini dapat 5. Kemudian saya bagi 5, di sini tidak bisa jadi tetap 7, di sini dapat 1. Kemudian saya bagi 7, ini dapat 1, ini sudah selesai jadi 1. Nah, KPK. Nah, untuk KPK itu semua pembaginya ini masuk ya. Jadi ini sebagai KPK-nya 2 pangkat 1, 2, 3, 4. 2 pangkat 4 dikali 5 dikali 7. Karena pilihannya dalam bentuk faktorisasi, jadi tidak usah kita hitung. Jadi jawabannya yang B. Lanjut soal nomor 9. Pertanyaannya adalah faktor persekutuan terbesar. Jadi FPB ya, dari 24, 56, dan 72. Saya gunakan cara yang sama dengan cara KPK tadi. Saya bagi 2, dapat 12, ini dapat 28, dapat 36. Ini karena tiga-tiganya berubah, bisa kita bagi, jadi ini nanti masuk sebagai FPB. Lanjut saya bagi 2 lagi, ini hasilnya dapat 6, ini dapat 14, ini dapat 18. Ini semuanya juga bisa dibagi, jadi ini nanti masuk sebagai FPB juga. Lanjut,
saya bagi 2 lagi, ini nanti akan dapat 3, ini dapat 7, ini dapat 9. Ini berubah lagi ya, semuanya bisa dibagi 2, jadi ini masuk lagi. Selanjutnya saya bagi 3, ini hasilnya dapat 1, ini tidak bisa, jadi tetap 7, ini dapat 3. Nah, ini ada yang tidak berubah. Artinya ini tidak bisa dibagi dengan 3, jadi 3 ini tidak masuk ke dalam FPB-nya. Selanjutnya saya lanjutkan dibagi 3 lagi. Ini sudah selesai, jadi tetap 7, tetap 1, 7 dibagi 3 itu tidak bisa, jadi tetap 7, 3 dibagi 3 hasilnya 1. Ini sama ya, tidak berubah. Jadi di sini dia juga bukan FPB-nya. Selanjutnya saya bagi 7, ini sudah ya, bagi 7 dapat 1, ini juga sudah selesai. Di sini FPB-nya hanya yang dilingkari saja, yaitu 2 pangkat 3. Hasilnya adalah 8. Jadi jawabannya yang C. Lanjut soal nomor 10. Andi berenang setiap 6 hari sekali, Budi berenang setiap 4 hari sekali, dan Tono berenang setiap 3 hari sekali. Jika mereka berenang bersama-sama pada tanggal 25 Mei 2012, maka mereka akan berenang bersama-sama lagi pada tanggal, jadi yang pertama 6 hari, kemudian 4 hari, dan 3 hari. Karena ini berenang bersama-sama, jadi kita hitung KPK-nya. Saya bagi dengan 2, dapat 3, dapat 2, tidak bisa, ini tetap 3. Kemudian saya bagi 2 lagi, ini tidak bisa, ini dapat 1, ini juga tidak bisa. Selanjutnya saya bagi 3, ini dapat 1, ini habis, ini dapat 1. Jadi KPK-nya adalah 2 pangkat 2 dikali 3. 2 pangkat 2 itu 4. 4 dikali 3, 12. Jadi KPK-nya 12. Kemudian, jika mereka berenang bersama-sama pada tanggal 25 Mei, maka mereka akan berenang bersama-sama lagi pada tanggal, jadi tanggal merenang bersamanya itu kita tambahkan dengan KPK-nya. Di sini ditambah dengan 25 Mei. Seperti itu, kita tambahkan dapat 37. Nah, kita tahu bahwa tanggal 37 Mei itu tidak ada. Jadi kita harus kurangi dengan jumlah tanggal pada bulan Mei. Jumlah tanggal pada bulan Mei itu 31. Jadi kita kurangi dengan 31. 37 dikurangi 31 itu hasilnya 6. Nah, 6 apa ini? 6 bulannya adalah bulan setelah Mei, karena Mei ini sudah habis kita kurangkan tadi ya. Jadi ini bulan Juni. Jadi 6 Juni tahunnya tetap ya 2012, itu yang C. Lanjut soal nomor 11. Pak Lurah membagikan bantuan berupa 120 kg beras, 60 bungkus mie, 75 kantong minyak goreng kepada fakir miskin. Tiap fakir miskin menerima bantuan sama banyak, maka jumlah fakir miskin terbanyak yang dapat menerima. Jadi ini adalah FPB. FPB ya, FPB dari 120, 60, dan 75. Saya gunakan cara yang sama, saya bagi 2 dapat 60, ini dapat 30, ini tidak bisa ya, tetap ya. Nah, ini karena tidak berubah, jadi ini tidak masuk sebagai FPB. Selanjutnya, saya bagi dengan 2 boleh, ini jadi 30, ini jadi 15, ini tetap juga tidak bisa. Selanjutnya, saya bagi dengan 3, ini dapat 10, ini dapat 5, ini dapat 25. Ini semuanya berubah. Jadi 3 ini masuk ke dalam FPB. Selanjutnya saya bagi dengan 2, di sini dapat 5, di sini dapat, ini tidak bisa, ini juga tidak bisa, seperti itu. Jadi ini juga bukan masuk FPB. Kemudian saya bagi 5, ini dapat 1, dapat 1, dapat 5, ini semuanya berubah ya, bisa dibagi 5, jadi 5 ini masuk ke dalam FPB. Selanjutnya saya bagi 5 lagi, ini sudah selesai, jadi tetap 1, ini bagi 5 dapat 1. Ini karena ini tidak berubah, jadi ini juga tidak masuk. Jadi FPB-nya adalah 3 dikali 5, yaitu 15. Jadi
Jumlah fakir miskin terbanyaknya adalah 15 orang, yaitu yang A. Baik, lanjut soal nomor 12. Hasil dari 13 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 13 kuadrat itu bisa kita hitung nanti hasilnya 169, 8 kuadrat itu adalah 64. Ini tinggal kita hitung ya. Nanti hasilnya 233. Jadi jawabannya yang D. Lanjut soal nomor 13. Hasil dari akar pangkat 3 dari 6.859. Baik, untuk akar pangkat 3, yang pertama harus kita tahu adalah pangkat 3 dari 1 sampai 9 ya. Di sini saya cek 1 pangkat 3 itu 1, 2 pangkat 3 itu 8, 3 pangkat 3 27, 5 pangkat 3 125, 6 pangkat 3 itu 216, 7 pangkat 3 343, 8 pangkat 3 itu 512, 9 pangkat 3 729, 10 pangkat 3 itu 1000. Nah, di sini untuk pangkat 3, langkah pertamanya kita pisahkan 3 angka di belakang, yang paling belakang ya, 1, 2, 3 di sini kita pisahkan. Kemudian kita cari yang depan, itu adalah pangkat 3 yang tidak boleh lebih dari 6. Di sini adalah 8, itu lebih dari 6. Jadi kita masuk yang 1 ya, karena tidak boleh lebih dari 6. Kemudian kita cari yang angka belakangnya, cari hasil pangkat 3 yang belakangnya adalah 9. Yang belakangnya 9 itu hanya ada ini 729. Jadi dia adalah pangkat 3 dari 9. Jadi ini jawaban yang belakangnya 9. Jadi hasilnya adalah 19, yaitu yang C. Lanjut soal nomor 14. Sebuah bak penampungan air yang berbentuk kubus terisi penuh sebanyak 1728 liter. Panjang rusuk. Baik, di sini rusuk ya. Rusuk itu caranya adalah akar pangkat 3 dari volume. Nah, volumenya tadi diketahui bahwa 1728. Jadi ini rusuknya adalah akar pangkat 3 dari 1728. Caranya seperti yang tadi ya. 3 angka dari belakang 1, 2, 3 kita pisahkan dulu. Kemudian di sini yang paling dekat tidak boleh lebih dari 1, itu adalah 1 pangkat 3. Jadi depannya adalah 1. Kemudian cari hasil pangkat 3 yang hasilnya 8. Hasil belakangnya 8. Nah, hasil belakangnya 8 ini adalah 2 pangkat 3. Jadi ini adalah 2. Itu 12 ya. Jadi jawabannya yang D. Lanjut soal nomor 15. Sita memiliki 3 gulungan pita yang masing-masing panjangnya 1,5 dekameter, 0,02 hektometer, dan 25 desimeter. Panjang pita Sita. Jadi itu tinggal dijumlahkan semua ya. Tapi kita harus samakan ke dalam meter. Yang pertama dia punya 1,5 dekameter. Kemudian yang kedua dia punya 0,02 hektometer. Kemudian 25 desimeter. Di sini kita jadikan meter semua. Kita ingat lagi ya tangga dari satuan panjang ini. Ini cara ngafalinnya. Kalau haus dapat minum dengan cangkir mini. Kemudian tinggal kita tambahkan belakangnya meter, kecuali yang ini ya. Jadi ini tetap saja. Kemudian lanjutnya ini meter, seperti itu.
Di sini setiap turun satu tangga kita kalikan 10, setiap naik satu tangga kita bagi dengan 10. Nah, ini 1,5 dekameter dijadikan meter, turun satu tangga, jadi tinggal kita kalikan 10, jadi 15. Kemudian ini hektometer ke meter, turun 2 tangga, jadi ini tinggal kita kalikan dengan 10, kalikan dengan 10 lagi, atau artinya kita kalikan dengan 100, jadi ini hasilnya 2. Kemudian desimeter ke meter, dia naik satu tangga, jadi kita bagi dengan 10, jadi ini 2,5. Ini tinggal kita jumlahkan ya. Kita ingat penjumlahan desimal ini komanya harus sejajar, jadi ini kita taruh di bagian satuan ya, seperti ini. Untuk mempermudah ini saya tambah 0,0 seperti itu. 0 tambah 0 tambah 5 hasilnya 5. Kemudian 5 tambah 2 tambah 2 hasilnya 9. Kemudian ini tetap ya, jadi 19,5 meter. Jadi jawabannya yang B. Lanjut soal nomor 16. Sebuah akuarium mempunyai volume 120 liter. Jika akuarium kosong tersebut dialiri air dengan debit 40 liter per menit, maka waktu yang diperlukan untuk mengisi penuh akuarium tersebut adalah, di situ kita punya volume 120 liter. Kemudian debit 40 liter per menit. Ditanyakan waktu untuk mengisi penuh. Kita ingat lagi ya, di sini ada rumus untuk mencari volume, debit, dan waktu. Volume, debit, waktu. Di sini yang tidak boleh kebalik itu yang bagian volume. Volume harus selalu di atas ya. Untuk debit dan waktu kebalik kanan kiri boleh. Seperti ini. Ini kita bisa baca rumus ini ya. Untuk mencari waktu itu adalah volume dibagi debitnya, seperti itu. Nah, di sini satuannya sudah sama, liter-liter, jadi tidak perlu ngubah satuan ya. Untuk mencari waktu, volume dibagi debit. Volumenya 120 dibagi debitnya 40. Jadi di sini hasilnya adalah 3. 3 apa? Satuannya di sini menit ya. Jadi 3 menit. Jawabannya yang A. Lanjut soal nomor 17. Pak Gunawan memiliki 3 lahan sawah. Pada tahun ini masing-masing menghasilkan panen padi. Lahan 1 menghasilkan 2,4 ton, lahan 2 menghasilkan 1,5 ton, lahan 3 menghasilkan 15 kuintal. Dari hasil panen tersebut dijual 25 kuintal. Sisa hasil panen padi Pak Gunawan adalah, jadi mempunyai 3 lahan ya. Lahan 1 itu hasilnya 2,4 ton. Kemudian lahan 2 hasilnya 1,5 ton. Kemudian lahan 3 hasilnya 15 kuintal. Ini kita tambahkan dulu ya dalam kilogram. Ingat ya, 1 ton itu 1000 kilogram. 1 kuintal itu 100 kilogram. Jadi ini 2,4 ton itu adalah 2,4 dikali 1000, yaitu 2400 kilogram. 1,5 ton dikali 1000 juga, jadi 1500 kilogram. Kemudian 15 kuintal jadikan kilogram, kita kali 100, jadi 1500 juga. Nah ini kita jumlahkan. 5 tambah 5 10 tambah 4 14, nyimpan 1 ya, 1 tambah 2 3, 3 tambah 2 ini jadi 5400 kg. Kemudian dijual 25 kuintal. 25 kuintal itu kita kali 100 ya untuk jadi kilogram, jadi 2500. Jadi sisanya itu kita kurangkan. 4 kurangi 5 tidak bisa, kita pinjam. Jadi 14 kurangi 5 9, di sini sisa 4. 4 kurangi 2 2. Jadi sisanya adalah 2900 kg, yaitu yang B. Kita
Kita lanjut soal nomor 18. Pak Sabar pergi ke Surabaya mengendarai mobil dengan kecepatan 80 km per jam. Ia menempuh jarak 200 km. Apabila Pak Sabar berangkat dari rumah pukul, ini berangkat ya, 05.45 WIB, maka ia akan sampai di Surabaya pada pukul, berarti ini yang ditanyakan adalah waktunya. Kita ingat ya, rumus jarak kecepatan waktu, yang bagian atas ini adalah jarak, di sini kecepatan, di sini waktu. Jadi untuk mencari waktu itu adalah jarak dibagi kecepatan, seperti itu. Di sini satuannya sudah sama, kilometer, jadi tidak ada yang perlu diubah. Waktu adalah jarak bagi kecepatan ya, jadi 200 dibagi 80. Ini hasilnya nih, bagi 10, kemudian 20 per 8. Kita bagi 4 semua, yaitu hasilnya 5 per 2. 5 per 2 itu kita jadikan pecahan campuran adalah 21 per 2. Ini artinya adalah 21 per 2 jam. Atau 2 jam 30 menit. Jadi ini waktu perjalanannya adalah 2 jam 30 menit. Jadi ketika dia berangkat pukul 5.45, maka akan tiba pukul, kita jumlahkan, dia berangkat 5.45, perjalanannya 2.30, kita jumlahkan. Jadi ini 5, 4 tambah 3, 7, 5 ditambah 2 adalah 7. Nah ini ada nggak jam 7.75? Tidak ada ya, ini karena maksimal menit itu adalah 59 ya. Nah, jadi ini kita harus kurangkan 60. Ini kita kurangkan 60, tapi di sini nambah 1 seperti itu. Jadi di sini 75 dikurangi 60 itu adalah 15. Kemudian ini jadi jam 8.15. Jadi akan tiba jam 8.15. Jadi jawabannya yang B. Lanjut soal nomor 19. Sifat-sifat bangun datar berikut ini. Yang pertama, sisi yang berhadapan sejajar. Keempat, sisinya sama panjang. Sudut yang berhadapan sama besar. Keempat, sudutnya bukan sudut siku-siku. Sisi yang berhadapan sejajar. Trapesium belum tentu, jadi trapesiumnya kita coret ya. Yang D tidak mungkin. Kemudian keempat, sisinya sama panjang. Yang keempat sisinya sama panjang hanya belah ketupat ya. Layang-layang tidak, jejer genjang tidak. Jadi jelas jawabannya yang C. Lanjut soal nomor 20. Pencerminan bangun datar yang benar ditunjukkan oleh nomor, cukup jelas ya, yang C. Nomor 21. Bangun ruang di samping mempunyai rusuk sebanyak, itu rusuk yang bagian atas ada 5 karena alas dan atasnya adalah segi 5 beraturan ya. Jadi atas ada 5, bawah ada 5, kemudian yang tegak ada 5. Jadi rusuknya ada 15 yang D. Kita lanjut soal nomor 22. Pasangan bangun datar yang sama dan sebangun. Jadi di sini bangunnya harus sama dan ukurannya juga harus sama. Kita lihat ya, pilihan yang A 1 dan 2 itu bukan. Kemudian pilihan yang B 2 dan 3 itu juga beda. Kemudian yang C 2 dan 4. Nah itu yang ukurannya sama ya. Bangunnya sama-sama persegi panjang. Jadi jawabannya yang C. Lanjut soal nomor 23. Gambar di samping merupakan jaring-jaring bangun
Di situ yang dimaksud adalah bangun 5 segi 4. Jadi jawabannya yang D. Lanjut soal nomor 24. Luas bangun trapesium di samping. Kita tahu ya rumus luas trapesium itu adalah atas ditambah bawah dikali tinggi dibagi 2. Atasnya itu adalah 12 ditambah bawahnya 20, kemudian tingginya adalah 8 cm. Kita bagi 2. Di sini saya bagi 2 dapat 1, bagi 2 dapat 4. Selanjutnya 12 ditambah 20 itu adalah 32. Jadi ini 32 dikali 4. 32 dikali 4 itu hasilnya adalah 128. Jadi jawabannya yang B. Lanjut soal nomor 25. Luas bangun gabungan setengah lingkaran dan segitiga sama kaki di samping adalah, yang pertama kita hitung dulu luas setengah lingkaran. Itu adalah setengah dikali pi dikali r kuadrat. Karena jari-jarinya itu kan diameternya 20 ya, jadi jari-jarinya 10. Jadi kita gunakan pi-nya 3,14 kali jari-jarinya 10 dikali 10 lagi. Di sini 3,14 dikali 10 dikali 10 itu adalah 314. Kita bagi 2, 314 dibagi 2, di hasilnya adalah 157. Kemudian luas segitiganya. Luas segitiga rumusnya adalah alas kali tinggi dibagi 2. Alasnya itu adalah diameter lingkaran, jadi 20. Kemudian tingginya terlihat ya 24. Kita bagi 2. Di sini saya bagi 2 dapat 1, dibagi 2 dapat 12. Jadi tinggal 20 dikali 12, yaitu 240. Selanjutnya karena luas gabungan jadi kita total luasnya. 7 tambah 0 7, 5 ditambah 4 jadi 9, 1 ditambah 2 adalah 3. Jadi 397. Jawabannya yang D. Kita lanjut ke soal nomor 26. Luas daerah yang diarsir adalah, di situ yang diarsir adalah 3/4 lingkaran ya. Jadi ini luas 3/4 lingkaran itu adalah 3/4 dikali pi dikali r kuadrat. Jari-jarinya adalah 28 ya. Jadi 3/4 dikali, karena jari-jarinya 28 jadi pi-nya adalah 22/7 dikali 28 dikali 28. Di sini saya bagi 4 dapat 1, bagi 4 dapat 7. Kemudian ini 7 dibagi 1 dapat 7, ini juga dapat 1. Jadi tinggal kita hitung 3 dikali 22 itu 66. 66 dikali 1 66. 66 dikali 28. Nanti akan kita peroleh 1848. Jadi jawabannya yang C. Lanjut soal nomor 27. Sebuah balok memiliki volume 1440. Kemudian panjang dan lebar balok masing-masing, panjangnya adalah 15, lebarnya adalah 12. Maka tinggi balok, jadi kita cari tinggi balok. Nah, ini rumusnya adalah tinggi balok itu volume dibagi panjang dikali lebar. Volumenya adalah 1440, kemudian panjangnya 15 dikali lebarnya 12. Seperti ini. Kita cari ya. 15 dikali 12 itu 180. Jadi ini kita bagi 10 bagi 10 atau coret nolnya masing-masing, tinggal kita hitung 144 dibagi 18. Nanti akan kita peroleh 8 cm. Jadi jawabannya yang D. Lanjut soal nomor 28. Volume bangun ruang di samping adalah, di situ adalah prisma segitiga. Jadi volume prisma segitiga itu adalah luas alas dikali tinggi prisma. Nah,
Karena alasnya berbentuk segitiga, jadi luas alas yang dimaksud itu adalah luas segitiga. Jadi alas dikali tinggi dibagi 2. Di sini masih dikali tinggi prisma. Seperti itu. Alas segitiganya adalah 20 dan tingginya 15. Jadi kita bagi 2. Tinggi prismanya adalah 30 cm. Seperti itu. Di sini bagi 2 dapat 1, bagi 2 dapat 10, jadi tinggal 10 kali 15, 150, 150 dikali 30 itu hasilnya 4.500. Jadi jawabannya 4.500 cm pangkat 3 yang C. Lanjut soal nomor 29. Volume tabung. Volume tabung rumusnya adalah Pi dikali R kuadrat dikali tinggi. Di situ jari-jarinya adalah 7 cm. Jadi kita gunakan Pi-nya 22/7. Jari-jarinya 7 dikali 7 berarti kemudian tingginya adalah 16 cm. Ini 7 dibagi 7 hasilnya 1, ini juga dibagi 7 hasilnya 1. Tinggal 22 dikali 7. 22 dikali 7 adalah 154 kita kali 16 yaitu 2464 cm pangkat 3 ya, karena volume. Jadi jawabannya yang A. Lanjut soal nomor 30. Koordinat titik D. Cukup jelas ya, titik D itu adalah 4,-1. Jadi jawabannya yang A. Lanjut soal nomor 31. Nilai ulangan matematika sekelompok anak tampak pada gambar diagram batang di samping. Banyak anak yang memperoleh nilai 7 adalah nilai 7 itu ada 8 anak. Cukup jelas ya. Jadi jawabannya yang C. Lanjut soal nomor 32. Pada data di samping, siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler 60 anak. Maka banyak siswa yang mengikuti musik adalah, baik, langkah pertama kita cari dulu derajat anak yang mengikuti musik. Derajat yang musik ya. Itu caranya adalah karena di situ derajat jadi 360 kita kurangi yang sudah ada. Tari itu 72 ditambah sepak bola 144 ditambah karate 84. Jadi kita hitung, nanti akan kita peroleh 360 dikurangi, ini totalnya adalah 300. Jadi derajat yang musiknya adalah 60 derajat. Nah, selanjutnya kita cari banyak anak yang mengikuti ekstrakurikuler musik. Itu berarti derajat yang musik ini 60 karena yang diketahui adalah total yang mengikuti ekstrakurikuler. Jadi ini adalah 360 ya pernya dikali 60 anak. Jadi di sini ini bagi 60 dapat 6, bagi 60 dapat 1. Ini berarti tinggal 60 bagi 6. Hasilnya adalah 10 anak. Jadi jawabannya yang A. Lanjut soal nomor 33. Diagram batang untuk data di atas adalah, ini cukup jelas ya. Jawabannya yang D. Lanjut soal nomor 34. Diagram lingkaran di samping menggambarkan mata pencarian penduduk desa Sukamaju. Jika penduduk yang bermata pencarian sebagai ABRI ada 60 orang, maka mata pencarian penduduk desa Sukamaju yang berjumlah 160 adalah, ini kita perlu cari masing-masing ya. Yang pertama yang diketahui itu ada ABRI,
ABRI itu adalah 15%, itu sebanyak 60 orang. Kemudian kita cari dulu petani. Petani itu ada 40%. Jadi kita hitung 40 karena yang diketahui 60 orang ini adalah ABRI, jadi ini bawahnya ini adalah persennya ABRI, 15 dikali 60 orang yang ABRI ini. Kita hitung bagi 15 dapat 1, bagi 15 dapat 4. Jadi ini 40 dikali 4. Hasilnya adalah 160 orang. Ini udah ketemu ya. Karena pertanyaannya adalah jumlah mata pencarian yang jumlahnya ada 160. Di sini adalah 160. Jadi jawabannya adalah yang petani. Nanti jika ini belum 160, kita cek lagi ya yang lain ya. PNS, wira swasta dan lain-lainnya. Seperti itu. Lanjut ke soal nomor 35. Nilai ulangan matematika dari 8 anak sebagai berikut. Rata-rata kita jumlahkan ya. 8 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 9 tambah 10 tambah 7 tambah 8. Nanti kita bagi dengan, karena ada 8 anak jadi kita bagi dengan 8. Jumlahnya adalah 62, kita bagi 8, hasilnya adalah 7,75. Itu yang C. Lanjut soal nomor 36. Tabel di samping adalah tabel nilai tugas pelajaran matematika yang diperoleh Tony pada semester genap. Rata-rata nilai Tony adalah, jadi untuk rata-rata seperti itu kita harus cari dulu, ini ada nilai frekuensi. Saya tulis ulang ya. Baik, di sini kita cari perkaliannya nilai dengan frekuensi. 6 dikali 3 itu 18, 7 dikali 2 14, 8 kali 1 itu 8, 9 kali 2 itu 18, 10 kali 2 itu 20. Kemudian kita jumlahkan di sini. 8 tambah 4 12, 12 tambah 8 20, 20 tambah 8 28. Jadi ini nyimpen 2. 2 tambah 1 3, 4, 5, 6, 7, jadi 78. Kemudian frekuensinya ini 3 tambah 2, 5, 5 tambah 1, 6, 6 tambah 2, 8, 8 tambah 2, 10. Jadi rata-ratanya adalah ini 78, kita bagi dengan 10 jumlah frekuensinya, jadi 7,8. Jadi jawabannya yang B. Seperti itu. Lanjut nomor 37. Rata-rata banyak kedelai yang terjual. Jadi ini ada 2, 3, 4, 5, 6 bulan ya. Rata-ratanya kita mulai dari bulan Januari. Januari ada 40. Kemudian Februari ada 60. Maret ada 55. Mei ada April ada 70, Mei ada 30, dan Juni ada 45. Kita jumlah, kemudian kita bagi dengan 6 karena ada 6 bulan. Ini jumlahnya adalah 300, kita bagi 6 itu hasilnya adalah 50. Jadi rata-ratanya terjual 50 ton, yaitu yang C. Lanjut soal nomor 38. Mencari median. Langkah pertama untuk mencari median, kita harus urutkan dulu dari nilai yang terkecil. Nilai terkecilnya adalah 6. 6-nya ada 4 ya. Jadi ini 6, 6, 6, 6. Kemudian 7-nya ada 3. Ini 7, 7, 7. Kemudian 8-nya ada 1. Kemudian 9-nya ada 1. Kemudian 10. Kita cek ulang. Datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 data ya. Ini udah benar atau belum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah benar, ada 10 data. Kemudian kita cari mediannya atau nilai tengahnya. Ini kita coret satu-satu dari depan dan belakang. 1, 2,
3, 4. Nah, di sini ada 2 nilai. Jadi mediannya adalah kita jumlahkan. 7 ditambah 7 kita bagi dengan 2. 14 dibagi 2 yaitu 7. Jadi mediannya tetap 7. Yang B. Lanjut soal nomor 39. Ibu menyedekahkan 40 buah baju kepada anak yatim piatu. Terdiri dari 9 baju berwarna merah, 12 baju berwarna hijau, 6 baju berwarna ungu, dan sisanya berwarna biru. Modus baju yang disedekahkan. Baik, disitu ada warna merah, itu ada 9, hijau ada 12, ungu ada 6, kemudian biru itu sisanya ada 40. Kemudian sisanya berarti ini 9 tambah 12 ditambah 6 ya. Jadi ini 40 dikurangi 27 ya totalnya ya. 27. Jadi ini ada 13 biru. Nah, mencari modusnya berarti yang terbanyak. Yang terbanyak itu 13. Jadi ini modusnya ya. Terbanyak. Jadi modusnya adalah baju berwarna biru. Nih, jadi jawabannya yang B. Yang berwarna biru, maaf, yang D. Yang D ya. Lanjut soal nomor terakhir. Produksi telur paling sedikit. Tinggal kita bandingkan ya, yang paling sedikit itu adalah 65. Jadi jawabannya yang C. Baik, sekian pembahasan yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.